Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Alvander Farezi Menaka Mega, NIM 125140007. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tugas ASD, algoritma struktur data, pada kelas praktikum RT. Materi pada tugas hari ini adalah subprogram dan struct. Jadi di sini kami diberikan oleh Asprak 3 tugas soal. Yang pertama adalah program rekap nilai mahasiswa, materinya struct fungsi pass value. Yang kedua adalah penggajian karyawan, yang materinya itu adalah struct sebagai parameter, fungsi return struct, prosedur. Yang ketiga adalah sistem kasir pembelian, materinya adalah struct array, fungsi, prosedur, akumulasi. Kemudian baiklah, langsung aja ke programnya. Program yang pertama adalah data mahasiswa. Jadi pada include IStream kita pertama memiliki deklarasikan header C++ nya, include IStream, include string, include human using namespace std. Kemudian adalah setelah kita mendeklarasikan header dari fungsi-fungsi C++, kita deklarasikan struct. Struct ini kita beri nama mahasiswa yang berisi ada 5 field. Yang pertama string name, string nama, float nilai tugas, float nilai UTS, float nilai UAS. Kemudian ada fungsi yang pertama untuk menghitung nilai akhir mahasiswa menggunakan pass by value. Jadi nama fungsinya adalah float hitung NA dengan berisi parameter float tugas, float UTS, float UAS. Nah, sebagai jadi nilai nilai akhir ini dihitung berdasarkan tugas 30%, UTS 30%, UAS 40%. Maka return-nya adalah tugas dikali 0,3 ditambah UTS dikali 0,4 ditambah UAS 0,4. Kemudian selanjutnya fungsi yang kedua adalah tentukan grade menggunakan pass by value. Di sini kita menggunakan string, fungsi string karena dia abjad, huruf tidak menggunakan karakter A, B, C, D, E. Jadi kita menggunakan string namanya fungsinya get grade dengan parameter float NA. Nah, pada yang pertama adalah if nilai NA jika lebih dari 85 atau sama dengan 85, dia mendapat nilai A. Nah, jika tidak dapat nilai 85 namun nilai dia di atas 75 atau sama dengan 75, maka mendapatkan nilai B. Nah, jika tidak mendapatkan nilai tersebut juga, maka nilai tersebut C jika nilai tersebut di atas 60 atau sama dengan 60. Jika tidak dapat lagi nilai tersebut tidak sampai, maka nilainya D jika nilai mahasiswa tersebut 50 atau 50 ke atas. Nah, jika tidak mendapatkan keempat-empatnya, A, B, C, D nggak dapat, maka positif nilai dia di bawah 50 yang mengakibatkan nilai dia E. Nah, lanjut pada fungsi utama kita menggunakan integer main. Di situ di bawah kita mendeklarasikan array of struct. Di sini nama struct kita mahasiswa tadi kita deklarasikan dengan nama structnya adalah data. Jadi di sini juga ada array-nya berisi 5 indeks atau 5 data. Kemudian kita menggunakan looping for loop untuk input data mahasiswa. Yang pertama adalah integer i sama dengan 0, itu untuk indeksnya karena indeksnya mulai dari 0, i kurang dari 5 karena kita ada datanya 5 saja dari dimulai 0, 1, 2, 3, 4, i pas untuk menjumlahkan angka. Terus kemudian cout masukkan nih mahasiswa ke i+1 itu maksudnya adalah jumlahnya mahasiswanya ke berapa. Jadi karena i-nya mulai dari 0, kita maka ada +1-nya. Masa masukkan mahasiswa ke 0 kan gak nyambung. Jadi makanya kita jumlahkan ke 1. Jadi setiap looping tetap dijumlahkan 1. Jadi dimulainya tetap 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Seperti biasa masukkan name, check-in data ini, cout ini masukkan data nama mahasiswa. Nah, check-in declare ini adalah fungsinya untuk menghilangkan
enter. Jadi ketika user input nama, misalnya nih input name sini, tuh input name di sini. Nah, enter yang kita tekan itu masih masuk ke dalam program. Nah, jadi kita menggunakan get ignore ini untuk menghilangkan enter tersebut. Kemudian get line, check in data in nama. Jadi fungsinya adalah untuk mengambil spasi. Jadi kalau nama saya ini jika kita menggunakan tanpa get line, maka yang input hanya masuk itu Alvando saja. Fahrezi Manaka Meganya tidak masuk ke dalam input. Oke. Kemudian adalah nilai tugas. Nah, nilai tugas ini kita input seperti biasa, masukkan angka dari 0 sampai 100, nilai UTS, begitu pun nilai UTS, nilai UAS juga sama. Kemudian adalah fungsi yang kedua adalah menampilkan header table. Jadi kita setelah kita input misalnya nih 89. Jadi setelah kita input semuanya data mahasiswa, kita menampilkan nih header-headernya tuh. Ini nama, tugas, UTS, UAS, NA, grade. Jadi header-headernya itu sama lah, seperti table. Jadi kita buatnya seperti table. Nah, kemudian string 76 karakter char ini strip itu, jadi dia fungsinya adalah dia menampilkan string karakter ini, strip ini selama 76 kali. Jadi dia menampilkan 76 kali. Gitu. Kemudian tahap 3, loop memanggil hitung NA. Jadi di tahap ini, fungsi yang ini dia menggunakan perulangan, kemudian memanggil fungsi-fungsi yang tadi di atas itu seperti hitung NA, get NA yang memiliki parameter data I nilai mas tugas, data I nilai UTS, data I nilai UAS, dan get grade memiliki parameter NA yang float NA ini memanggil fungsi yang di atas tadi itu. Dua ini fungsi kita panggil. Nah, untuk menyimpan hasil dari fungsi-fungsi tersebut, program tersebut, kita deklarasikanlah float NA untuk menyimpan fungsi NA, string grade untuk menyimpan nilai fungsi hasil fungsi get grade. Oke. Setelah kita menyimpan, nah kita tampilkan di cout live stw data ini. Nah, kita tampilkan seluruhnya. Jadi kita menggunakan stw10 ini sama saja seperti stw10, 30 ini untuk membuat seperti tabel. Jadinya dia akan seperti tabel. Nah, fixed expression 02 ini adalah untuk menampilkan angka di belakang koma itu 2 saja. Jadi misalnya kalau nilai kamu 89,9999, jadi tampilkannya 2, 89,99 gitu. Selesai. Disitulah hasil programnya. Nah, untuk outputnya kita coba ya. Jadi kita ada isi, setelah UTS 90, UASnya 29 misalnya. Nah, masukkan name kedua, mahasiswa kedua 25 atau 40, misalnya 008. Namanya Vivi Indah Lestari misalnya. Nah, tugasnya 89, 78, 67 misalnya. Nah, name ketiga 25 atau 40009. Namanya filenya Jonathan. Nah, tugasnya 23, 32, 34, 45 misalnya. Ini mahasiswa 25 40 005 Raffi Putra. Nah, jadi inilah hasil yang seperti ini. Setelah kita masukkan input data mahasiswanya, jadinya seperti ini. Dia outputnya seperti table jadinya. Oke. Nah, ini mohon maaf tadi ada kelebihan angka 90067 jadinya kelebihan ya. Jadi seperti inilah hasil output. Nah, lanjut tugas yang kedua, yaitu adalah penggajian karyawan. Program yang kedua seperti ini saya buat. Oke, seperti biasa
headernya ada include iostream, include string, include manip, using namespace std. Nah, kita pertama mendeklarasikan struct karyawan yang berisi string ID karyawannya, string namanya, string jabatan, double gaji pokok, integer, dan lembur. Nah, jadi di jabatan ini kita ada 3, manager, staff, intern. Nah, fungsi yang pertama adalah input data karyawan. Jadi kalau tadi kita menggunakan di fungsi utama input data mahasiswanya, sekarang kita menggunakan fungsi data karyawan, menggunakan fungsi karyawan gitu. Oke. Jadi kita deklarasikan karyawannya. Karyawan ini adalah struct, nama struct yang di atas tadi ya guys, yang dideklarasikan. Oke. Karyawan K cout masukkan ID karyawan, cout masukkan nama karyawan. Nah, in ignore, in get line ini sama seperti tadi, dia untuk menghilangkan enter dan menambah spasi agar setelah spasi itu kebaca. Nah, seterusnya masukkan jabatan karyawan, 3 manager, staff, intern. Kemudian cout gaji karyawan, masukkan nilai gaji karyawan, terus kemudian jam lembur gaji karyawan. Return K itu mengembalikan struct-nya. Kemudian adalah fungsi 2 yaitu hitung tunjangan. Jadi setelah kita karyawan itu sudah lembur, ada gaji pokoknya dan ada jabatannya, dia lembur, tunjangannya itu ada. Nah, if kita menggunakan fungsi double, hit nama fungsinya itu hitung tunjangan menggunakan parameter karyawan K. Yang pertama, if jika misalkan karyawan jabatan tersebut adalah manajer, maka gaji pokoknya dikali dengan 0,2 gaji pokoknya dia. Nah, kemudian jika jika jabatannya staff, maka maka tunjangannya dia itu adalah 10% dari gaji pokoknya. Kemudian adalah jika jabatannya intern, maka gaji dari tunjangan dia adalah 5% dari gaji pokok. Jika tidak ketiganya, maka input dari user salah, maka direturnkan 0. Kemudian fungsi yang ketiga ada di sini, hitung lembur. Jadi di sini adalah menghitung lembur gaji karyawan jika lembur. Nah, returnnya adalah kita di sini memanggil fungsi memanggil parameter struct karyawan K. Kemudian returnnya adalah jam lembur dikali gaji pokok per 160. Itu fungsinya. Kemudian void cetak slip. Jadi di sini adalah mencetak slip gaji pokok karyawan. Jadi seperti kasir lah. Kasir itu kan ada namanya struknya. Nah, di sinilah cetak slipnya gaji karyawan. Memanggil parameter karyawan K, double tunjangan, double lembur. Di sini kita gunakan double total untuk menghitung total gaji pokoknya dengan gaji pokok jumlah tunjangan jumlah kerja jam lemburnya. Nah, kemudian adalah kita tampilkan tuh dari judul slip gaji karyawan, terus ID-nya, namanya, jabatannya, terus expression itu adalah untuk angka 2 digit belakang desimal, gaji pokoknya, terus tunjangannya, lemburnya, tinggal totalnya berapa sih gaji tersebut. Kemudian di integer main kita sedikit nih. Nah, karyawan kita deklarasikan dulu karyawan di struct-nya dengan nama pegawai. Alhamdulillah. Nah, di sini kita memanggil fungsi input karyawan untuk memasukkan data karyawan itu ke dalam arahan pegawai di sini. Kemudian kita hitung double tunjangannya dengan fungsi, kita manggil fungsi hitung tunjangan dengan parameter pegawai di atas yang kita inputkan tadi. Kemudian double gaji lembur kita hitung menggunakan fungsi tadi, panggil fungsi tadi hitung lembur menggunakan parameter pegawai. Nah, setelah itu kita cetak slip
menggunakan parameter pegawai, tunjangan, gaji lembur. Nah, cetak slip ini kita menggunakan void, jadi dia hanya mengampilkan saja atau melaksanakan fungsi tanpa mengembalikan nilai. Terus selesai kita pada latihan yang kedua. Kemudian pada tugas yang ketiga adalah sistem kasir pembelian. Jadi pada program ini, program yang ketiga, sebentar. Nah, program kedua ini kita belum jalankan outputnya. Oke, pertama kita akan ambil karyawannya 12, nama karyawannya Alvan. Setelah kita masukkan dalam manajer, gaji pokoknya misalnya 1 juta ya, kita isi list 1 juta, jam lemburnya 89 jam. Nah, sinilah hasil perhitungannya guys. Jadi dia sesuai pokoknya gaji 1 juta, dari 1 juta, terus tunjangannya karena dia manajer ya 20% nya dari gaji pokok, itu 200.000. Kemudian jam lemburnya, dari jam lemburnya dikali 87 jam dikali gaji pokoknya dari 1 juta dibagi 160, ya saya 556. Oke, itu lanjut tugas praktikum yang ketiga, yaitu kasir pembelian, sistem kasir pembelian. Nah, seperti biasa kita menggunakan include iXtream sistem ini untuk memanip using namespace SPD. Terus kita deklarasikan yang awal struct pembelian, yang mengisi string kode barang, string nama barang, double harga barang, integer jumlah berdiri oleh kita. Kemudian fungsi pertama kita menggunakan hitung subtotal menggunakan struct pass by value. Kita namakan double hitung subtotal menggunakan struct pembelian, dinamakan P, return P harga dikali P jumlah beli untuk subtotalnya. Kemudian untuk menghitung diskon, kita menamakan fungsi tersebut hitung diskon pembelian P dan double subtotal dalam parameternya. Nah, jika jumlah beli sama dengan 10 atau lebih dari 10, maka diskonnya adalah subtotal dikali 0,15 atau 15% dari total. Kemudian jika belinya lebih dari 5 atau 9,5, maka 10%, maka diskonnya 10% dari subtotal atau subtotal dikali 0,1. Jika tidak keduanya, lebih dari 10 atau lebih dari 5, maka tidak mendapatkan diskon atau kurang dari 5. Kemudian fungsi ketiga itu adalah hitung totalnya. Jika tadi hitung total, hitung totalnya, hitung total dari, kita namakan fungsi double hitung total menggunakan parameter double total dan double diskon. Kita hitung total dikurang diskon. Jadi setelah hitung totalnya adalah kurangin dari totalnya berapa dikurang dengan diskon. Oke. Kemudian adalah cek detail item. Kita menggunakan void karena hanya di sini hanya mengampilkan data-data saja. Kita memanggil 4 parameter. Pertama pembelian P, double sub, double disk, sub itu subtotal, double diskon, double total. Kita panggil di sini, kita outputnya kode dengan P kode, nama dengan P nama, P harga dengan fixed expression itu yang memanggil itu tadi 2 angka 8 koma, P harga dengan terus ya QTY itu kayak kuantitasnya, jumlah belinya berapa, terus sub total itu berapa, diskonnya berapa, totalnya berapa. Oke, lanjut. Setelah ini seperti struk pembeliannya. Kemudian di integer main input utama kita integer n, itu untuk deklarasi n. Jadi pembeli itu bisa membeli n produk, masukkan jumlah produk yang ingin beli, in. Jadi dari n tersebut kita bisa mendeklarasikan array of struct menggunakan n itu yang diinput oleh user.
Kemudian kita menggunakan for itu untuk input produknya, seperti kode produk, nama produk, seperti biasa getline, harga produk, jumlah beli. Kemudian kita deklarasikan double grand total. Di sini kita menggunakan double grand total ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh barang. Jadi misalnya barang 1, 2, 3, barang 1 harganya totalnya 1 juta, barang 2, 2 juta. Jadi dia grand total ini untuk menjumlahkan kedua barang tersebut totalnya berapa, 3 juta. Nah, gitu. Selanjutnya adalah kita menggunakan for lagi untuk hitung subtotalnya pada setiap produk, satu kode produk, satu subtotal. Kemudian menggunakan double subtotal kita deklarasikan subtotal, diskon, total itu seperti ke data double untuk menyimpan dari fungsi-fungsi yang kita panggil seperti hitung subtotal, hitung diskon, hitung total. Setelah kita panggil, kita masukkan lagi ke dalam data-data tersebut, kita masukkan ke dalam parameter check item. Jadi setelah kita masukkan, kita akan cetak itemnya, struknya. Nah, setelah kita cetak struknya, nah di akhir nih kita jumlahkan nih. Jadi ini kan gain totalnya 0, saya totalnya gain 1 juta ya, kita jumlahkan 1 juta. Ntar kita ada lagi tuh perulangannya lagi tuh, kode kedua saya totalnya 1 juta, jadi tambah 1 juta jadi 3 juta. Jadi dia akan menjumlahkan terus. Jadi setelah selesai tuh struk yang kita selesai terakhir sampai produk terakhir, nah disinilah kita perhitung terakhir gain totalnya. Itu adalah total dari keseluruhan total produk-produk yang kita beli. Selesai. Jadi return. Nah, untuk output programnya seperti ini, kita jalankan ya. Maka kita beli 2 ya. Kode produknya kelas 12, nah produknya misalnya kecap, dengan harga produknya misalnya 2.500, kita beli 5 misalnya. Nah, kode produknya kedua 13, nama produknya ayam misalnya, harga produknya 5.000, kita beli 3. Nah, inilah hasilnya. Jadi hasilnya pas banget. Jadi di awal untuk harga ayamnya berapa, kode programnya berapa, traknya berapa, dengan totalan 26.500. Oke. Mohon sekian. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga jelas, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.